Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan, dan terima kasih juga kepada para guru kita. Ya, jadi dari saya ini sampai ke sana itu guru semua. Jadi kalau saya di sini nih murid, jadi yang ke sana guru semua, kecuali moderator. Jadi karena saya dapat bagian yang keempat, ya, semuanya sudah disampaikan oleh guru-guru saya. Tidak ada lagi yang mau saya sampaikan. Yang tafsirnya sudah diambil, yang hadisnya sudah dikupas oleh Dr. Subhan. Yang bidang saya hadis itu jatuhnya kalau Dr. Subhan. Dr. Mukhlis juga sudah berbicara tentang itu, ditambah lagi dalam tinjauan usul. Yang mau saya sampaikan juga sudah disampaikan juga semua. Jadi kalau kita bicara sesudah guru ini susah, habis bahan kita. Tapi karena sudah diminta juga oleh panitia, saya juga ingin sampaikan sedikit. Ya. Saya ambil, saya mohon maaf ini suara dari ini. Nanti ini boleh kita ambil. Tadi malam saya bangun 2:30 membuat makalah ini, ada 43 halaman. Ya, itu sebenarnya adalah bagian riset saya terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid, ya, tentang berbagai isu yang tadi disebutkan, Maulud, Isra Mi'raj, ya, tahlilan dan sebagainya. Cuma tidak bisa saya sampaikan yang ininya dikarenakan belum diedit, karena beberapa sumber perlu dikonfirmasi ulang. Maka saya akan mengambil yang penting-penting saja dari sini. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian bid'ah secara bahasa. Nah, itu saya tidak ini lagi karena sudah disampaikan. Yang mau saya highlight di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laisi yaqulu sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu. Di antara yang dikatakan dia adalah cerita sabda Rasulullah SAW, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat lain nanti ada ungkapan wa kullu dhalalatin finnar. Ini juga sudah disarah juga oleh Dr. Subhan, bahwa ada kullu bid'atin, kata kullu adalah umum, dan al-am juga ada al-am al-maksus, ada al-am yang paling taksis. Ya, jadi tidak ada lagi yang mau disampaikan. Ya. Saya terus kepada ulama yang membedakan pengertian bid'ah ini. Perbedaan itu didasarkan kepada dua. Yang pertama, ada yang melihat bid'ah bi'atibari ma'na lughawi. Bi'atibari ma'na lughawi, maka bid'ah itu bisa menjadi bid'ah hasanah, bisa menjadi bid'ah sayyi'ah. Dan berbagai macam tadi disebutkan oleh Dr. Mukhlis di dalam buku dari Ibn Abdissalam itu tentang ada pembahagian bid'ah dari min haitsu al-ahkam at-taklifiyah. Dan juga bid'ah yang diungkapkan Muhammad bin Rajab al-Hambali, ya, yang juga ada nanti di dalam PowerPoint ini dan makalahnya.
Itu juga ditinjau dari segi min haitsul makna lughawi. Karena makna lughawinya memang ada dua kemungkinan. Bid'ah itu ada hasanah, ada hasaniyah. Tetapi ada yang ditinjau dari aspek dengan makna syar'i. Yang selalu diangkatkan itu adalah kalau berbicara tentang bid'ah, apa yang diungkapkan oleh Al-Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam. Selalu saya lihat yang tulis disertasi baik di dalam maupun di luar negeri, baik di timur maupun di barat, kalau sudah bicara masalah itu selalu diangkatkan Syatibi. Tetapi selalu yang diangkatkan Syatibi itu adalah pengertian yang pertama, karena Syatibi itu mengungkapkan dua pengertian, bukan satu pengertian. Maka dalam hal ini perlu saya tambahkan di sini. Dan ini. Tadi Dr. Muklis juga menyebutkan pengertian pertama, Dr. Subhan juga menyebutkan pengertian pertama, tapi saya belum dengar pengertian yang kedua itu. Karena kalau pengertian pertama itu memang konotasinya adalah ibadah. Tetapi kalau pengertian kedua itu tidak hanya ibadah, itu juga yashmalul adat. Jadi pengertian pertama itu adalah bid'ah adalah tariqah fiddin muhtari'ah sudah syar'iyyah yaqsid bis-suluki 'alaiha mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Memang konotasinya adalah ibadah. Tapi kalau pengertian kedua yang juga disampaikan oleh Syatibi dalam Al-Iqtisam juga memuat bukan hanya perkara ibadah, karena dia sebutkan di situ tariqatun fiddin muhtari'ah tudahi syar'iyyah, bukan hanya yaqsidu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillah, tetapi yang di atas itu yaqsidu bis-suluki 'alaiha ma yaqsidu bit-tariqah asy-syar'iyyah. Jadi pengertian kedua itu bukan hanya ibadah, tetapi juga yashmalu al-adat. Yang selalu ditonjolkan Syatibi selalu yang pertama. Pada Syatibi menegaskan dalam Iqtisam yang namanya bid'ah itu adalah yang kedua itu. Laisa fi majalil ibadah faqat, tetapi juga terkait dengan majalul adat. Jadi mungkin ini perlu kita gali lebih lanjut ya terkait dengan itu. Jadi kalau mau mengambil apa yang diungkapkan oleh Syatibi yang ini, maka dalam membaca kitab bersama kawan-kawan kita di grup itu, saya sampaikan tolong di checklist ini. Sebelum menuduh orang melakukan bid'ah, tolong checklist ini. Apa itu? Salat tarawih 20 rakaat. Thariqah enggak? Kalau iya checklist. Dia termasuk fiddin enggak? Kalau iya checklist. Dia muhtari'ah enggak? Di sini menjadi masalah. Dia tudahi syar'iyyah, iya. Yaqsidu bis-suluk 'alaiha mubalaghah fi ta'abbudi lillah, iya. Yang mungkin tidak itu adalah kemungkinannya adalah yang berjamaah yang dibuat rumah itu adalah kemungkinan dia tidak muhtari'ah. Karena pastinya dalam hadis disebutkan Nabi itu salat 2 kali berjamaah. Pada malam ketiganya dia tidak keluar. Karena alasan fasyitu al-kuftar ta'alaikum. Ada dikhawatirkan nanti itu menjadi wajib. Karena perbuatan Nabi ini oleh orang-orang seperti Dr. Muklis dan Dr. Zulkarnaini, kalau ditengoknya Nabi berbuat itu bisa menjadi wajib. Bapak-bapak kita ini kan orang hukum, orang usul. Asal ada perbuatan Nabi itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mandub. Ya, kalau kami orang hadis asal dibuat Nabi itu dikerjakan aja. Tidak tengok itu wajib, sunat atau apa. Ya, yang penting ada dari Nabi kerjakan. Ya, nanti apakah dia wajib? Ya, silakan saja. Tapi kalau sudah masuk orang hukum ini ya seperti atau salam itu dibaginya. Oh ini wajib, ini sunat. Oh ini tidak perlu dikerjakan lagi. Dan sebagainya. Jadi kita coba untuk membuat itu. Ya apanya? Jika ingin menilai sesuatu itu bid'ah atau tidak. Nah, saya masuk kepada yang tadi disebutkan. Saya juga nggak menemui ketika disebutkan mana sih ta'rifnya. Ya. Tapi di tulisan-tulisan
seperti suara Muhammadiyah, ya, di tulisan-tulisan tanya jawab itu kita jumpai yang seperti itu. Ya, misalnya yang ini, ya. Nah, masih berapa pasal ini sudah habis tuh? Masih. Baik, saya langsung sini saja. Nah, saya melihat ada dua yang bikin kecenderungan dalam memberikan pengertian bid'ah itu. Satu, kecenderungan yang zahiri dan kecenderungan yang wasi'i. Saya melihat Muhammadiyah ini kecenderungannya kepada wasi'i. Bid'ah ada yang bid'ahnya dalalah, ada yang tidak dalalah. Didasarkan kepada hadis tadi bahwa kata kullu itu tidak semuanya itu tidak berarti umum dan boleh ditaksiskan. Dan banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung bahwa kata kullu itu memang ditaksiskan atau setidak-tidaknya al-amal maksus. Ya, di sini saya di makalah saya sebutkan dua dalil yang menyatakan kata kullu itu ditaksiskan atau setidaknya al-amal maksus. Menurut saya dia tidak bid'ah, ya, dan tidak bid'ah dalalah. Jika ada perkara yang baru itu di dalam Muhammadiyah, jika yang baru itu sesuai dengan prinsip agama dan juga sesuai dengan prinsip tajdid, ya, prinsip tajdid. Jadi dia tidak menjadi sesat. Nah, tadi sudah disebutkan. Terima kasih kepada Dr. Mukhlis juga menyampaikan. Menurut saya yang prinsip tajdidnya itu seimbang antara purifikasi dan dinamisasi serta modernisasi. Ya, kasus Isra Mi'raj, ya, kasus tahlilan, ya, kasus maulidan itu menyeimbangkan antara purifikasi dan dinamisasi serta modernisasi. Ya, mari kita tengok pertama. Dan aspek purifikasi terhadap perkara-perkara yang bersifat ta'abbudi. Tadi Dr. Nur sebut ini badan tidak.